Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ikhwafillah, kita berharap agar Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu memandang kita dengan pandangan kasih dan sayangnya, selalu meridhoi kita, membimbing kita selalu dengan selalu hidayah dan petunjuknya, dan memberikan kepada kita karunia husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan kali ini pembahasan kita di surat Al-Kafirun. Kemarin kita sudah sampai di ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Jadi udah jelas ya, beda sekali antara kita dengan orang kafir. Kalau orang kafir itu biasanya orientasinya dunia. Mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak peduli yang halal dan yang haram. Pokoknya mereka hajar semuanya. Yang penting mereka dapat gitu ya. Gimana caranya dapat proyek, mau ngasih perempuan, mau ngasih suap, mau ngasih kayak gimana, nggak ada masalah buat mereka. Sementara buat kita akan memperhatikan sekali nih ya, mana yang halal dan mana yang haram. Nah, beda sekali ya tadi, karena sudah kita bahas kan kemarin ya, salah satu dari penyembahan kepada seperti orang kafir itu ya, kemudian mengambil aturan hukum selain dari aturan hukum yang sudah Allah turunkan. Maka kalau kayak tadi itu melanggar semuanya, yang penting mereka dapat yang mereka inginkan, maka ya itu tadi bentuk dari seperti orang-orang kafir, penyembahan seperti orang-orang kafir. Atau misalnya kita yakini kita nggak akan bisa dapat sesuatu tanpa ini, sehat misalnya, sembuh dari sakit, maka dengan obat, kalau nggak obat ini kita nggak bisa sembuh, artinya kita melupakan Allah yang menyembuhkan kita, maka itu juga adalah bentuk dari kemusyrikan. Kita harus benar kuat tawakal kita, tauhid kita, bahwa Allah lah yang maha menyembuhkan, Allah lah yang maha mengabulkan doa kita, Allah lah yang maha memberi rezeki, bukan yang lainnya. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian juga tidak menyembah, tidak pernah menyembah, dan juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Beda sekali ini ya. Jadi cara pandang kita antara kita dengan orang kafir itu jauh sekali, beda sekali. Bukan 360 derajat itu, mungkin 3600 derajat atau kayak gimana, jauh sekali yang jelas cara pandang kita. Mereka tidak akan menyembah seperti apa yang kita sembah. Mereka tidak akan menyembah Allah, tidak akan mengutamakan Allah, dan tidak akan memperhatikan Allah dalam sisi-sisi kehidupannya. Sementara kita pasti akan melibatkan Allah selalu dalam kehidupan kita. Karena kita makan dengan Allah, kita bergerak juga dengan Allah, kita melihat dengan Allah, kita bisa melakukan apapun itu semua dengan pertolongan dan rahmatnya Allah. Sementara orang kafir, buat mereka yang penting ya inna ilah hayatun dunya, kehidupan dunia inilah buat mereka. Mereka nggak peduli yang selainnya. Wala ana a'budu ma abattum. Diulang lagi ya. Kalau tadi kan la a'budu ma ta'budun, wala ana a'budu ma abattum, dan aku tidak pernah menyembah dan tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Selama-lamanya tidak akan aku menyembah apa yang kalian sembah. Kalau mereka ngelihat dunia ini begitu menariknya, kalau kita melihat Allah yang begitu indahnya, beda sekali ya. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Ini diulang ya, diulang. Kalau ayat yang ketiga dan kelima persis. Kalau ke ayat 2 dan 4 ada perbedaan sedikit, walaupun artinya sama jadinya. Kenapa ini kemudian diulang surat Al-Kafirun ini? Ada banyak hikmah yang bisa kita tarik kenapa ada pengulangan kata-kata di sini. Yang pertama, ini untuk menguatkan, menegaskan
untuk penegasan yang benar-benar bahwa kita sangat berbeda dengan orang kafir. Apa yang kita sembah dengan yang mereka sembah itu sangat berbeda. Hingga menunjukkan benar-benar nih, loyalitas kita hanya kepada Allah, Rasulnya, dan orang beriman. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Kita pasti akan sangat berlepas diri dari orang kafir ini, hingga kita nggak akan memilih pemimpin dari kalangan orang kafir. Kita nggak akan mengambil teman dekat dari kalangan orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum auliya. Nggak akan kita mengambil teman dekat dari kalangan orang kafir. Yang kita akan jadikan teman dekat, teman kepercayaan adalah orang yang dari kalangan kita sendiri, karena kita benar-benar berbeda dengan mereka. Menegaskan benar ini ya. Ini yang pertama. Yang kedua, penyembahannya ini memang dari penyembahan masa lalu kita nggak akan, dan juga di masa mendatang juga nggak akan pernah sekalipun kita menyembah apa yang mereka sembah. Jadi yang pertama, penegasan bahwa kita sangat berbeda, dan yang kedua, penegasan bahwa kita tidak akan pernah seperti mereka. Tidak akan pernah sedikit pun seperti mereka. Makanya sampai diulang-ulang di ayat ini. Ini di banyak kesempatan Rasulullah SAW membaca surat Al-Kafirun ini untuk mengingatkan terus, yang sampai dalam satu riwayat bahwa Al-Kafirun ini setimbang dengan seperempat Al-Quran yang kita membacanya. Karena saking luar biasa kandungannya untuk menjadi rel jalur kehidupan kita, bahwa kita jangan seperti orang-orang kafir, atau jangan terlalu percaya dengan orang-orang kafir ini. Karena bagaimanapun katanya Allah, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walaupun kelihatannya mereka baik sama kita, walaupun kelihatannya mereka sepertinya begitu baiknya kepada kita, maka tetap kita harus waspada dengan mereka. Kita harus tetap waspada, karena katanya Allah tidak akan ridho kepada kalian, kepadamu orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Biasanya ada sesuatu. Nah, yang canggihnya pada hari ini, ikhwah, kita kaum muslimin malu kadang berdakwah, ngajak orang kepada Islam. Orang yang dari kalangan kita sendiri aja nih, sesama kaum muslimin, kita kadang malu untuk mengajak mereka sholat berjamaah misalnya, untuk mengajak mereka ngaji misalnya, kita malu. Sementara orang-orang yang di luar kita, orang-orang kafir tadi, non-muslim tadi, kadang mereka malah cuek. Di tempat-tempat umum bahkan mereka menyampaikan ajaran agamanya. Bahkan mereka mengajak kaum muslimin untuk mengikuti mereka. Ada yang disekolahkan di sekolah mereka, ada yang kemudian mendapatkan fasilitas bantuan dari mereka sambil mereka ajak-ajak, ada yang bahkan di pasar-pasar mereka nggak malu-malu ngomong, menyampaikan ajaran agamanya. Di bis saya pernah ketemu juga dia menyampaikan sampai khutbah tentang ajaran agamanya. Mereka nggak malu. Sementara kita yang pada mayoritas di sini, kadang kita malu menyampaikan ajaran agama kita sendiri. Ya aneh. Benar. Makanya kemudian penegasan yang paling tegas lagi adalah lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, dan bagiku adalah agamaku. Jangan kalian kemudian mengajak kami, dan kami pun akan tetap dengan ajaran agama kami. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah, apakah kalian mengajakku, menyuruhku untuk menyembah kepada selain Allah, wahai orang jahil. Jadi kalau orang kafir itu pasti identiknya adalah kepada kejahiliahan, karena mereka nggak memakai akalnya, tidak berpikir secara nalar, secara logis. Apa yang mereka sembah itu tidaklah benar, atau mereka tersesat dalam penyembahan yang kepada selain Allah. Maka harus tegas ini ya, harus tegas. Jangan sampai kita mengikuti ajaran agama mereka. Misalnya di hari Natal misalnya, walaupun kita kerja di tempat mereka, kemudian diminta untuk pakai topi Sinterklas, janganlah mau.
Analakum dinukum waliyadin. Kita nggak memaksa mereka untuk mengikuti ajaran agama kita, maka mereka juga jangan memaksa kita. Walaupun kata mereka, kami kan juga ikut mengucapkan selamat pada hari Lebaran, kenapa kalian nggak mau mengucapkan selamat di hari Natal? Ya terserah kalian kalau kalian mengucapkan selamat di hari Lebaran. Tapi kami punya aturan sendiri. Kalau kami mengucapkan selamat Natal, berarti kami seolah-olah mengakui ketuhanannya Yesus atau Isa bin Maryam. Nggak akan seperti itu. Jangan mau terpengaruh. Mereka kemudian seolah-olah sepertinya toleransinya dengan mengikuti sebagian dari ajaran agama kita. Mereka mengucapkan alhamdulillah, insya Allah. Maka mereka mereka minta kita juga mau mengucapkan apa yang sebenarnya mereka katakan haleluya segala macam. Misalnya jangan mau. Beda ikhwah, beda sekali. Kalau mereka memang tidak tegas dalam masalah akidah ini, mereka bisa aja kan sampai pura-pura biar mengajak dari kalangan kaum muslimin biar masuk ke dalam agama mereka, pura-pura mereka masuk Islam, kemudian mereka menikahi gadis dari kaum muslimin, setelah menikah mereka cerai, kemudian balik kepada agamanya, mereka ngajak gadis atau istrinya tadi untuk masuk ke agamanya. Bisa aja mereka kayak gitu, pura-pura masuk Islam. Sementara kita nggak boleh pura-pura masuk Kristen atau masuk agama lain, nggak boleh. Kita nggak boleh kayak gitu. Kita nggak boleh. Kita tegas sekali kalau buat mereka masalah akidah itu bukan hal yang krusial, tapi buat kita masalah akidah itu sangat krusial sekali. Tidak bisa diganggu gugat karena ini adalah modal kita untuk selamat dunia dan akhirat. Jangan sampai akidah kita terkontaminasi. Harus tegas, ini benar-benar tegas kita. Mana akidah kita, mana kepercayaan kita yang lurus, yang hanif itu dengan kepercayaan dari kalangan orang-orang kafir ini. Jangan sampai kita mengikuti kepercayaan mereka sedikit pun. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.